Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang mengatasi rasa kecewa. Saya mau bertanya seperti ini kepada saudara semua. Siapa di sini yang tidak pernah kecewa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, baik tua maupun muda, semua orang, semua kalangan pasti pernah mengalami yang namanya rasa kecewa. Kalau saya definisikan kecewa ini adalah suatu emosi yang negatif yang akan berdampak dalam kehidupan kita, berdampak kepada tingkah laku kita, bahkan respon kita terhadap segala sesuatunya, sehingga itulah yang perlu kita hindari. Nah, kekecewaan itu saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang bisa kecewa karena dia menaruh harapan, ekspektasi kepada sesuatu dan harapan itu tidak tercapai, harapan itu tidak sampai, sehingga terjadilah yang namanya kekecewaan. Kekecewaan ini juga bisa terjadi di antara relasi kita, baik dalam keluarga. Ada anak yang kecewa terhadap orang tua kecewa terhadap anak-anak atau istri kepada suami dan lain sebagainya. Dan selanjutnya juga rasa kecewa ini bisa terjadi di antara persahabatan, pertemanan, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, fakta yang paling menarik perlu kita ketahui bersama bahwa rasa kecewa itu adalah bagian daripada hidup. Itu tidak bisa dihindari. Kalau tidak mau kecewa, ya kita tidak ada namanya dalam kehidupan. Kehidupan itu bisa saya definisikan seperti ini saudara, adalah bagian dari hidup. Itu tidak bisa kita hindari. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meminimalisir yang namanya kekecewaan kita terhadap seseorang atau sudah mengalami yang namanya kecewa, mungkin saudara saat ini mengalami kecewa dalam hal apapun itu, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara mengatasi rasa kecewa tersebut. Hal pertama saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bagaimana mengatasi atau menghadapi kekecewaan. Kita sama-sama belajar dari teladan kita, Raja kita, Gembala kita yang agung, yaitu Yesus Kristus, bagaimana dia menghadapi rasa kekecewaan saudara waktu dia menghadapi yang namanya dikhianati, bagaimana dia dikecewakan oleh murid-murid. Kita lihat bagaimana hal pertama yang perlu kita pelajari, yaitu belajar jujur atau mengatakannya atau mengekspresikan apa yang kita kecewakan, sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rasakan itu, apa yang membuat kita kecewa itu perlu kita ekspresikan. Bahkan bisa kita katakan, jangan kita dendam, jangan kita pendam, saya katakan, apa yang kita kecewakan. Untuk mengatasi rasa kecewa, hal pertama yang perlu kita lihat, kita harus mengekspresikan rasa kecewa kita itu. Kita nyatakan benar datang kepada Tuhan, aku kecewa terhadap ini, saya kecewa atas perlakuan A dan B. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita memendam yang namanya kekecewaan itu akan bisa bertumbuh menjadi yang namanya dendam, bahkan akar pahit terhadap orang yang membuat kita kecewa. Maka hal pertama yang penting kita ketahui bersama untuk mengatasi rasa kekecewaan itu adalah datang kepada Tuhan. Kita nyatakan segala kekecewaan kita, segala kerinduan kita, sehingga di situ kita bisa akan merasakan nangis, ya nangis, tetapi kita bisa menangis dengan damai. Hal kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting kita ketahui bagaimana untuk mengatasi kekecewaan adalah ubah fokus kita. Saya katakan ubah fokus, bukan lupakan masalah itu, bukan lupakan rasa kekecewaan itu. Karena saya percaya kita tidak bisa melupakan sesuatu yang berkesan, sesuatu yang membuat kita kecewa itu tidak mungkin kita lupakan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengubah fokus, planning kita. Mungkin saat ini kita kecewa terhadap A, kita bisa lakukan hal selanjutnya, yaitu fokus kita bagaimana jangan tinggal dalam rasa kekecewaan itu. Kita harus bergerak, kita harus bisa terus berjalan, kita harus move on dari masalah-masalah kita yang membuat kita kecewa, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan hal yang penting untuk bisa fokus ke hal yang baru, untuk bisa move on dari yang namanya rasa kekecewaan itu, kita harus sadar, kita harus terima segala kekecewaan itu adalah sebagai hal yang sudah berlalu.
Dan poin penting, teladan yang diberikan Yesus, bagaimana kita mengatasi atau bagaimana kita menanggapi, menghadapi rasa kekecewaan ini adalah tentang mengampuni. Ini adalah hal yang paling penting dan ini adalah hal yang paling sulit juga. Saya mau kasih gambaran dari kebenaran firman Tuhan bagaimana Petrus, Rasul Petrus mengecewakan Tuhan. Saya katakan bagaimana juga Tuhan mengampuni dia, bagaimana juga Tuhan memberi kesempatan kepada Petrus untuk memperbaiki kehidupannya. Saya katakan tak kalah Yesus disangkal oleh Petrus, bagaimana Yesus menyatakan sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Itu ada hal yang paling membuat Tuhan kecewa, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat, tak kalah Petrus mengambil keputusan untuk berbalik, bertobat dari hal yang dilakukannya dalam tingkah lakunya mengecewakan Tuhan. Yesus mengajarkan suatu hal yang paling penting, saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni. Saya tidak tahu siapa yang membuat saudara kecewa. Saya juga tidak tahu apa yang membuat saudara kecewa saat ini. Tetapi tak kalah saudara melepaskan pengampunan, tak kalah saudara memberi pengampunan kepada orang yang membuat saudara kecewa, kita akan bisa menikmati kelepasan. Kita akan bisa menikmati kelepasan dari rasa kepahitan terhadap seseorang. Maka dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana dampak pengampunan yang Tuhan lepaskan, yang Tuhan berikan kepada Rasul Petrus. Dia menjadi rasul yang sangat setia. Bahkan kita lihat bagaimana dia mati. Dia mati martir bagi Yesus. Jadi kesimpulan yang saya mau katakan saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk mengekspresikan rasa kecewa kita, untuk kita fokus tidak di dalam masalah itu, tidak fokus kepada kekecewaan, tetapi fokus kepada hal-hal yang baru, untuk meninggalkan, untuk move on dari masalah itu, dari rasa kekecewaan itu. Dan hal yang paling penting, teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, yaitu mengampuni, sehingga kita bisa menikmati kelepasan dari akar pahit, bahkan rasa kecewa, bahkan dendam benci sekalipun terhadap orang yang membuat kita kecewa. Saya Heri, Tuhan Yesus memberkati.